semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi kali ini kita akan mempelajari linked list, yaitu struktur data linear yang terdiri dari sekumpulan node yang saling terhubung. Nah, setiap node ini tuh menyimpan data dan alamat node berikutnya. Linked list ini menjadi salah satu struktur data dasar yang paling penting karena dia itu memungkinkan pengelolaan data secara dinamis tanpa harus menggunakan memori yang berurutan pada array. Kita masuk ke bagian overview. Nah, jadi pada slide ini tuh memberikan gambaran umum mengenai materi linked list yang akan dipelajari. Nah, pembahasan dimulai dengan pengenalan konsep linked list dan perbedaannya dengan array. Selanjutnya akan dibahas berbagai jenis linked list, yaitu single linked list, circularly linked list, dan double linked list. Nah, materi juga mencakup positional list ADT, teknik penggulatan data pada linked list, serta studi kasus mengenai pengelolaan frekuensi akses data. Selain itu akan dilakukan perbandingan antara struktur data berbasis linked dan berbasis array untuk memahami kelebihan serta kekurangan masing-masing. Di akhir pembahasan akan diberikan rangkuman dari seluruh materi yang telah dipelajari. Kita masuk ke bagian pertama, Introduction Array versus Linked List. Nah, jadi di saat ini itu membahas perbandingan antara array dan linked list. Jadi pada array data disimpan dalam elemen satu blok memori yang berurutan, sehingga akses terhadap elemen itu menjadi cepat dan efisien. Nah, namun array ini tuh memiliki beberapa keterbatasan. Nah, yang pertama, ukuran array itu dinamis, seringkali lebih besar daripada jumlah data yang sebenarnya disimpan. Nah, sehingga menyebabkan pemborosan memori. Yang kedua, beberapa operasi memiliki waktu eksekusi yang tidak selalu konsisten, sehingga itu kurang cocok untuk sistem real time. Yang ketiga, proses penyisipan dan penghapusan data di tengah array cukup mahal. Nah, karena elemen-elemen lain itu harus digeser untuk menjaga urutan data. Nah, keterbatasan inilah yang menjadi salah satu alasan dikembangkannya struktur data linked list sebagai alternatif yang lebih fleksibel dalam pengelolaan data. Linked list itu merupakan alternatif dari array yang dirancang untuk mengatasi beberapa keterbatasan yang dimiliki array. Nah, berbeda dengan array yang menyimpan data dalam satu blok memori berurutan, nah linked list ini tuh menyimpan setiap elemen menjadi dalam satu blok memori berurutan. Nah, linked list itu menyimpan setiap elemen dalam sebuah node yang terpisah. Jadi, setiap node berisi data serta referensi yang menghubungkannya dengan node lain, sehingga membentuk suatu urutan data. Nah, dengan pendekatan ini, proses penambahan dan penghapusan elemen menjadi lebih fleksibel. Nah, namun linked list ini juga memiliki kelemahan, yaitu elemen tidak dapat diakses secara langsung menggunakan indeks seperti array. Nah, untuk mencapai suatu elemen tertentu itu kita harus menelusuri node-nya satu persatu dari awal. Nah, selain itu hanya dengan melihat sebuah node kita tidak dapat langsung mengetahui posisi node tersebut dalam daftar.
selanjutnya kita masuk ke bagian singly linked list. Nah, jadi single linked list ini tuh merupakan bentuk paling sederhana dari linked list yang terdiri dari sekumpulan node yang tersusun secara linear. Nah, jadi setiap node itu menyimpan dua informasi, yaitu data atau elemen yang disimpan serta referensi yang menunjukkan ke node berikutnya. Nah, pada struktur ini tuh terdapat dua bagian penting, yaitu heap yang merupakan ini teman-teman bisa lihat dua penting. Nah, itu heap yang merupakan node pertama dan tail yang merupakan node terakhir. Nah, untuk mengakses seluruh data dalam single linked list itu kita harus memulai dari heap dan mengikuti referensi dari satu node ke node berikutnya hingga mencapai tail ini. Nah, proses ini tuh disebut traversing atau penelusuran linked list. Nah, node terakhir itu dapat dikenali karena referensi indexnya itu bernilai non, yang menandakan tidak ada non lagi setelahnya. Nah, karena proses penelusuran dilakukan dengan mengikuti hubungan antar node, maka metode ini juga dikenal sebagai linked hopping atau pointer hopping. Agar sebuah single linked list itu dapat dikelola dengan baik tuh minimal tuh harus menyimpan referensi ke heap, yaitu node pertama dalam daftar. Nah, referensi itu sangat penting karena tanpa itu kita tidak memiliki cara untuk mengakses node-node yang ada di dalam linked list. Nah, selain itu biasanya juga disimpan referensi ke tail atau node terakhir. Nah, meskipun tidak wajib, keberadaan tail ini dapat mempercepat proses penambahan data di akhir list tanpa harus menelusuri seluruh node terlebih dahulu. Nah, linked list juga sering menyimpan informasi size, yaitu jumlah total node yang ada dalam list. Nah, penyimpanan size ini tidak wajib tetapi sangat membantu karena kita dapat mengetahui jumlah elemen secara langsung. Nah, tanpa perlu melakukan penelusuran dari awal hingga akhir linked list. Nah, kita masuk ke selanjutnya ke bagian inserting an element at the head of a single linked list. Nah, jadi hal-hal keunggulan linked list ini adalah ukurannya tidak ditentukan sejak awal seperti array. Nah, linked list ini hanya menggunakan memori sesuai dengan jumlah elemen yang sedang disimpan, sehingga lebih fleksibel dalam pengelolaan data. Pada single linked list, proses penyisipan elemen dibagi yang depan atau itu dapat dilakukan dengan sangat mudah dan cepat. Nah, langkah pertama adalah membuat node baru dan mengisi node tersebut dengan data yang ingin ditambahkan. Selain itu, referensi index dari node baru itu diarahkan ke heap yang lama. Yang terakhir tuh pointer heap diperbarui agar menuju ke node baru tersebut. Dengan cara itu elemen baru langsung menjadi node pertama di dalam linked list tanpa perlu memindahkan node-node lainnya. Nah, operasi itu memiliki
memiliki kompleksitas waktu O1 karena hanya melibatkan perubahan beberapa referensi saja. Teman-teman dapat melihat ini gambar di samping tuh. Jadi gambar ini tuh menunjukkan proses penyisipan elemen baru di bagian depan head pada single head linked list. Nah, jadi pada kondisi awal yang ditunjukkan pada bagian A ini ya, bagian A ini tuh linked list ini tuh berisi 3 not yaitu MSP, ATL, dan BOS. Nah, hit saat ini tuh menunjuk ke not MISP sebagai not pertama. Nah, lalu pada bagian B, sebuah not baru bernama LAX itu dibuat. Nah, not ini tuh masih terpisah dari linked list. Kemudian referensi next ini miliknya itu diarahkan ke not yang saat ini menjadi hit yaitu MSP. Nah, pada bagian C ini teman-teman dapat lihat setelah hubungan terbentuk, pointer hit itu dipindahkan akan menunjuk ke not LAX. Nah, dengan demikian LAX itu menjadi not pertama dalam linked list sebagai list, sedangkan MSP itu MSP, ATL, dan BOS itu tetap terhubung seperti sebelumnya. Nah, proses ini tuh sangat efisien karena hanya memerlukan perubahan beberapa referensi tanpa harus menggeser elemen lain seperti array. Nah, oleh karena itu, operasi penyisipan bagian depan linked list itu dapat dilakukan dengan cepat, yaitu dalam waktu O1 atau waktu konstan. Baik, selanjutnya kita masuk ke kita masuk ke bagian inserting an element at the tail of a single linked list. Nah, selain dapat menambahkan elemen di bagian depan, single linked list ini juga tuh memungkinkan penyisipan elemen di bagian belakang atau tail. Nah, prosesnya itu dimulai dengan membuat node baru yang akan menyimpan data, karena node tersebut tuh akan menjadi node terakhir. Maka referensi next itu diatur bernilai non. Nah, selanjutnya referensi next dari tail lama diarahkan ke node baru tersebut sehingga node baru itu terhubung dengan dalam linked list. Nah, terakhir pointer tail itu diperbarui agar menunjuk ke node baru. Nah, dengan adanya referensi tail yang disimpan secara langsung, maka proses penambahan elemen di akhir linked list itu dapat dilakukan dengan cepat tanpa harus menelusuri seluruh node terlebih dahulu. Nah, teman-teman dapat melihat gambar di samping ini. Jadi gambar ini tuh menunjukkan proses penambahan node di bagian akhir atau tail pada single linked list. Nah, jadi pada bagian A ini tuh pada bagian ini tuh linked list ini tuh berisi 3 node yaitu MSP, ATL, MSP, ATL, dan BOS. Nah, node BOS itu merupakan node yang terakhir yang saat itu memiliki nilai non pada referensi next-nya. Lalu pada bagian B itu dibuat sebuah node baru bernama MIA yang akan ditambahkan ke dalam linked list. Nah, karena MIA itu akan menjadi node terakhir, maka referensi miliknya itu diatur bernilai non. Nah, pada tahap itu MIA itu masih belum terhubung ke linked list. Lalu pada bagian C, referensi next dari tail lama itu yaitu BOS itu diarahkan ke node MIA sehingga MIA itu menjadi bagian dari linked list. Nah, setelah itu pointer tail diperbarui agar menunjuk ke MIA karena sekarang MIA itu merupakan node terakhir dalam daftar. Nah, algoritma itu menjelaskan langkah-langkah tersebut secara formal, yaitu membuat node baru, mengatur next menjadi non, menghubungkan tail lama ke node baru, memindahkan tail ke node baru, dan terakhir menambah jumlah node atau size
sebanyak 1. Selanjutnya kita masuk ke bagian removing an element from a single linked list. Nah, penghapusan elemen pada single linked list ini memiliki tingkat kesulitan yang berbeda tergantung posisi node yang akan dihapus. Nah, jika yang dihapus adalah node pertama atau hit, maka prosesnya itu cukup mudah karena hanya perlu menggeser pointer hit ke node berikutnya. Proses ini tuh merupakan kebalikan dari operasi penyisipan di bagian depan linked list. Nah, namun menghapus node terakhir atau tail itu tidak semudah itu. Nah, meskipun kita menyimpan referensi langsung ke tail, kita tuh tetap harus mengetahui node yang berada tepat sebelum tail. Nah, masalahnya pada single linked list itu setiap node hanya tuh memiliki referensi ke node berikutnya. Nah, sehingga kita tuh tidak dapat bergerak mundur dari tail ke node sebelumnya. Oleh karena itu, untuk menemukan node sebelum tail itu kita harus memulai pencarian dari hit dan menelusuri seluruh linked list hingga mencapai node yang diinginkan. Nah, proses penelusuran ini tuh dapat memakan waktu karena harus melewati banyak node, terutama jika ukuran linked list itu besar. Nah, karena alasan tersebut itu operasi penghapusan node terakhir lebih efisien dilakukan pada doubly linked list. Nah, karena karena setiap node ini itu memiliki referensi ke node sebelumnya dan node berikutnya itu sehingga pergerakannya dapat dilakukan ke dua arah. Selanjutnya kita masuk ke bagian implementing a stack with a single linked list. Nah, jadi di slide ini tuh menjelaskan bagaimana stack ini dapat diimplementasikan menggunakan single linked list. Nah, pada implementasi itu terdapat dua variabel utama, yaitu hit yang menyimpan referensi ke node paling atas dalam stack dan size yang digunakan untuk menyimpan jumlah elemen yang ada saat ini. Nah, karena prinsip stack ada leave atau last in first out, maka proses penambahan atau push dan penghapus atau pop dilakukan pada bagian hit. Untuk menyimpan setiap elemen tuh digunakan sebuah kelas non publik bernama node elemen bernama node. Setiap objek node itu memiliki dua atribut, yaitu elemen yang berfungsi untuk menyimpan data dan next yang menyimpan referensi ke node berikutnya. Nah, dengan struktur ini tuh elemen dapat ditambahkan dan dihapus dari bagian atas stack secara efisien tanpa perlu menggeser elemen lain seperti array. Nah, oleh karena itu, implementasi stack ini menggunakan single linked list yang memungkinkan operasi push dan pop dilakukan dengan cepat, yaitu dalam waktu O1 atau waktu konstan. Di sini ada codingan, lumayan sih.
ada di sini.
kode ini tuh menunjukkan implementasi stack menggunakan single linked list. Nah, kelas linked list itu berfungsi sebagai stack, sedangkan kelas node itu digunakan untuk menyimpan data dan referensi ke node berikutnya. Nah, variabel head ini menunjuk ke elemen paling atas stack, sementara size itu menyimpan jumlah elemen yang ada. Nah, metode push itu digunakan untuk menambah data ke bagian atas stack, sedangkan pop itu digunakan untuk menghapus dan mengambil data yang berada paling atas sesuai prinsip level last in first out. Metode top digunakan untuk melihat elemen teratas tanpa menghapusnya, dan is empty digunakan untuk memeriksa apakah stack kosong. Nah, pada bagian pengujian, beberapa data dimasukkan ke dalam stack menggunakan push. Nah, setelah itu program menampilkan isi stack melakukan 2 kali operasi pub, lalu menampilkan kembali isi stack dan jumlah elemennya. Nah, contoh ini tuh menunjukkan bagaimana single linked list itu dapat digunakan untuk mengimplementasi stack secara efisien. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian analysis of linked stack operation. Nah, saat ini tuh membahas analisis performa dari operasi-operasi pada linked stack. Seluruh operasi utama seperti push, pop, top, and is empty dapat diselesaikan dalam waktu konstan atau 1 pada kondisi terburuk. Nah, hal ini tuh karena setiap operasi itu hanya melibatkan node di bagian atas stack tanpa perlu menelusuri seluruh linked list. Nah, selain itu, implementasi itu tidak memerlukan amortized analysis seperti pada array dinamis, karena ini tidak ada proses perubahan ukuran array yang dapat mempengaruhi waktu eksekusi. Nah, dari sisi memori, penggunaan ruang bersifat konstan, di mana n adalah jumlah elemen yang tersimpan dalam stack. Nah, artinya itu semakin banyak elemen yang disimpan, maka semakin besar pula memori yang dibutuhkan. Teman-teman dapat lihat kotak-kotak di sini yang operation dan running time. Jadi push itu dia berfungsi itu untuk menambahkan elemen baru ke bagian atas stack. Nah, karena itu kita selalu menyisipkan simpul baru di posisi head awal linked list. Operasi itu hanya perlu membuat simpul baru dan mengubah satu tautan. Nah, tidak ada perulangan atau pencarian sehingga waktunya itu tetap tidak bergantung pada ukuran stack. Nah, selanjutnya ada s.pop. Nah, dia itu menghapus dan mengembalikan elemen teratas. Nah, cukup dengan mengambil elemen dari head lalu memindahkan head ke simpul berikutnya. Nah, lagi-lagi hanya butuh beberapa langkah sederhana tanpa perlu menelusuri seluruh list konstan. Selanjutnya adalah stop. Nah, melihat elemen teratas tanpa menghapusnya. Ini hanya mengakses atribut elemen dari simbol head. Nah, ini adalah akses langsung sehingga dia konstan. Selanjutnya ada line S. Nah, dia itu mengembalikan jumlah elemen. Nah, nilai ukuran disimpan langsung dalam atribut size, tidak perlu dihitung ulang dengan berjalan dari hingga akhir. Nah, jadi cukup membaca variabel tersebut konstan. Ada S is empty. Nah, dia itu mengecek apakah stack kosong. Nah, cukup membandingkan
complex dengan nol atau hit dengan non. Sekali lagi, operasi sederhana dengan kompleks konstan. Selanjutnya kita masuk ke bagian implementing a queue with a single linked list. Jadi slide ini tuh menjelaskan implementasi queue menggunakan single linked list. Nah, berbeda dengan stack, queue itu menggunakan prinsip FIFO atau first in first out. Itu elemen yang masuk lebih dahulu itu akan keluar lebih dulu. Nah, untuk mendukung operasi yang efisien, implementasi ini tuh menyimpan 3 variabel penting. Yang pertama itu hit, tail, dan size. Nah, dengan adanya referensi ke hit dan tail, maka program tidak perlu menelusuri seluruh linked list saat menambah atau menghapus elemen. Nah, pada queue itu proses queue itu atau penambahan elemen dilakukan di bagian akhir list. Nah, sedangkan proses request ini atau penghapusan elemen dilakukan di bagian depan list. Nah, saat queue dilakukan, node yang baru itu ditambahkan akan menjadi tail yang baru. Nah, hal itu jika queue sebelumnya kosong, maka node tersebut juga akan menjadi hit. Nah, dengan pendekatan itu, seluruh operasi utama pada queue itu dapat dilakukan dalam waktu konstan atau waktu konstan. Nah, sementara itu penggunaan memori bersifat ON atau kok bersifat konstan tuh karena jumlah node yang disimpan tuh akan bertambah sesuai dengan jumlah elemen yang ada dalam queue. Nah, di sini lagi-lagi ada codingan. Ini saya sudah anukan sih sebenarnya ini. Jadi teman-teman bisa lihat. Sini saya akan langsung jalankan aja. Lihat aja ya. Nah, ini udah sama. Nah, jadi teman-teman, pada kode ini tuh menunjukkan implementasi queue menggunakan single linked list dengan prinsip FIFO first in first out. Yaitu data yang masuk lebih dahulu akan keluar lebih dahulu. Queue itu menyimpan 3 variabel utama, yaitu hit sebagai elemen terdepan, tail elemen terakhir, dan size untuk menyimpan jumlah elemen. Nah, metode enqueue itu digunakan untuk menambah data ke bagian belakang enqueue. Nah, sedangkan dequeue itu digunakan untuk menghapus data dari bagian depan queue. Nah, selain itu terdapat metode first untuk melihat elemen paling depan tanpa menghapusnya, dan is empty itu untuk memeriksa apakah queue-nya ini kosong. Lalu pada bagian pengujian, beberapa data itu dimasukkan ke dalam queue menggunakan enqueue. Nah, kemudian 2 elemen pertama itu dikeluarkan menggunakan dequeue. Nah, hasilnya itu menunjukkan bahwa enqueue ini bekerja sesuai prinsip FIFO, di mana elemen yang pertama itu akan masuk menjadi elemen pertama yang keluar.
masuk ke bagian circular linked list. Nah, jadi circular linked list itu merupakan pengembangan dari single linked list. Nah, di mana node terakhir atau tail ini tidak menunjuk ke node, melainkan itu kembali menunjuk ke node pertama atau head. Nah, dengan demikian seluruh data itu membentuk sebuah lingkaran sirkulari linked list, cocok digunakan untuk data yang bersifat berulang atau siklis karena tidak memiliki awal dan akhir yang benar-benar tetap. Nah, untuk mengakses elemen-elemen dalam list, biasanya itu disimpan sebuah referensi ke node tertentu yang disebut suren. Nah, dari node tersebut itu kita dapat menelusuri seluruh elemen dalam lingkaran dengan mengikuti referensi berikutnya secara terus-menerus. Nah, selanjutnya ada round robin scheduler. Nah, round robin scheduler ini adalah metode penjadwalan yang memproses sekumpulan elemen secara bergiliran dalam bentuk siklus atau putaran. Nah, jadi setiap elemen itu akan mendapatkan kesempatan yang sama untuk dilayani sebelum berpindah ke elemen berikutnya. Nah, metode ini itu sering digunakan untuk membagi sumber daya secara adil. Nah, misalnya itu dalam pembagian waktu CPU kepada beberapa aplikasi yang berjalan secara bersamaan. Nah, jika menggunakan kue biasa, proses ini tuh dilakukan dengan mengeluarkan elemen dari depan menggunakan DQ. Nah, proses elemen tersebut itu lalu memasukkannya kembali ke belakang menggunakan NQ. Nah, namun cara itu menimbulkan overheat karena harus melakukan penghapusan dan penambahan node secara terus-menerus. Nah, oleh karena itu, circular queuing itu menjadi solusi yang lebih efisien. Nah, dengan circular queuing itu kita cukup memproses elemen yang berada di depan menggunakan front, kemudian memindahkan giliran elemen berikutnya menggunakan rotate. Nah, dengan cara itu proses penjadwalan dapat dilakukan lebih sederhana dan efisien. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian implementing a queue with a circular linked list. Nah, saat ini tuh kok dijelaskan kalau implementasi queue itu menggunakan circular linked list. Nah, berbeda dengan queue pada singly linked list yang menyimpan referensi ke head dan tail. Nah, implementasi ini itu cukup menyimpan dua variabel yaitu tail dan size. Nah, hal ini tuh memungkinkan pengelolaan data menjadi lebih sederhana. Pada circular linked list itu node terakhir atau tail itu memiliki referensi yang kembali menunjuk ke head. Oleh karena itu, posisi head itu dapat diperoleh melalui self tail next. Selain operasi enqueue itu dan dequeue, circular queue juga memiliki metode tambahan yaitu rotate. Nah, metode ini tuh digunakan untuk memindahkan elemen yang berada di depan enqueue ke bagian belakang tanpa perlu menghapus dan menambahkan node baru. Cara itu cukup dengan memindahkan referensi tail ke node berikutnya menggunakan soft tail sambil dengan self tail next. Di sini ada codingannya. Teman-teman bisa lihat dulu. Saya sudah ini sih buat
kita jalankan. Nah, ini jadinya. Jadi implementasi circular query menggunakan linked list melingkar. Query itu menyimpan data dengan konsep pivot. Jadi data yang masuk pertama akan keluar pertama. Nah, di dalamnya itu ada kelas node untuk menyimpan data dan pointer ke node berikutnya. Nah, karena bersifat sirkular, node terakhir itu akan terhubungkan node pertama. Nah, query itu disimpan dengan variabel tail yang menunjuk ke elemen terakhir, sedangkan elemen depan itu bisa diakses lewat tail next. Nah, lalu ada metode enq digunakan untuk menambah data ke belakang query, sedangkan deq ini menghapus data dari depan. Nah, jika query kosong, maka akan muncul error empty. Lalu ada metode first yang hanya melihat data paling depan tanpa menghapusnya. Lalu ada rotate memindahkan elemen depan ke belakang dengan menggeser posisi tail dan str. Digunakan untuk menampilkan isi query. Nah, di bagian utama program mencoba menambah data, menghapus dua elemen, lalu melakukan rotasi untuk menunjukkan perubahan isi query. Nah, selanjutnya deq ini deq ini adalah metode untuk menghapus elemen dari bagian depan circular query hit pada linked list. Nah, elemen yang dihapus itu adalah elemen yang paling pertama masuk atau vivo, lalu elemen berikutnya otomatis menjadi hit baru. Nah, teman-teman lihat gambar ini tuh mengilustrasikan bagaimana operasi penghapusan elemen dari depan antrian query itu bekerja pada struktur data circular query. Nah, kondisi awal antrian ini melingkar memiliki sebuah pointer tail yang menunjuk ke simpul terakhir paling belakang. Nah, karena antrian ini bersifat melingkar, maka simpul setelah tail yaitu tail next adalah simpul pertama kepala hit dari antrian. Nah, elemen yang akan dihapus adalah hit node ini. Nah, menunjuk hit yang akan dihapus, all hit atau dalam kode itu all hit sama dengan self tail next. Itu menyimpan referensi ke simpul yang akan dihapus. Nah, simpul ini adalah target yang sedang dilingkari merah atau ditandai sebagai suran hit, not to be removed. Lalu memperbarui pointer tail next. Nah, agar antrian tetap melingkar setelah penghapusan, pointer tail next itu harus diubah yang semula menunjuk ke all hit menjadi menunjuk ke simpul setelah all hit, yaitu all hit next. Nah, dalam gambar itu sebagai tail next sama dengan all hit next. Nah, dalam gambar itu sebagai tail sebenarnya dengan langkah ini tuh kepala baru antrian adalah all hit next. Nah, kasus ini tuh khusus jika antrian hanya memiliki satu elemen. Jika self size sama dengan 21, maka setelah all hit itu dihapus, antrian menjadi kosong. Dalam kondisi itu tail diatur menjadi non. Nah, gambar mungkin tidak menampilkan kasus ini karena biasanya itu digambar untuk antrian dengan banyak elemen. Hasil akhir simbol all hit itu telah dilepaskan atau dihapus dari antrian. Nah, tailnya itu tetap merujuk ke
ke simpul yang sama atau tidak berubah, kecuali jika antrian menjadi kosong. Nah, antrian tetap melingkar karena telnex ini menunjuk ke kepala baru yang ukuran antrian berkurang satu. Nah, inti dari ilustrasi itu adalah bahwa pada circular queue itu operasi dequeue cukup dengan mengubah satu tautan atau telnex itu tanpa perlu memindahkan pointer hit secara terpisah, karena hit itu selalu dapat diakses sebagai telnex. Nah, itu membuat kompleksitas waktu tetap konstan. Nah, selanjutnya ada NQ. Nah, NQ-nya adalah metode untuk menambahkan elemen ke bagian belakang kue atau tail pada linked list. Nah, elemen baru akan menjadi not terakhir dan pointer ini akan diperbarui sehingga tetap menjaga struktur circular queue. Nah, pada gambar ini memperlihatkan bagaimana cara menambahkan elemen baru ke bagian belakang antrian atau operasi NQ pada struktur data lingkaran antrian. Nah, kondisi awal sebelum penambahan itu ada sebuah pointer tail yang merujuk ke simpul terakhir atau ekor antrian. Nah, karena antrian ini bersifat melingkar, maka simpul terakhir maka simpul setelah tail yaitu tailnex ini adalah simpul pertama atau kepala hit dari antrian. Nah, gambar menunjukkan tail dan tailnex ini sebagai dua simpul yang terhubung. Lalu membuat simpul baru, lalu disiapkan sebuah simpul baru bernama newes ditandai dengan dalam kotak sendiri. Nah, simpul itu akan menjadi ekor baru setelah proses selesai. Pada awalnya newes NX itu belum menunjuk ke manapun atau diatur ke non sementara. Nah, langkah pertama itu menyambungkan newes next ke kepala antrian agar antrian tetap melingkar. Setelah penambahan simpul baru harus menunjuk ke kepala hit yang lama. Nah, dalam gambar dituliskan newes next sama dengan tailnex. Nah, karena tailnex ini adalah kepala antrian, maka newes next ini sekarang menunjuk ke kepala. Nah, ini tuh membuat simpul baru siap melingkar kembali ke depan. Langkah yang kedua menyambungkan ekor lama ke simpul baru. Nah, pointer next dari simbol ekor yang lama itu yang saat itu masih menjadi tail tuh harus diubah agar menuju ke simpul baru. Dalam gambar tuh dituliskan dalam tailnex sambil dengan newes. Nah, yang itu rantai antrian tuh menjadi ekor lama, simpul baru, dan simpul baru menunjuk ke kepala lama. Nah, ketiga itu memindahkan pointer ke tail dan simpul baru sehingga setelah sambungan selesai, pointer tail itu dapat diperbarui sehingga menuju ke simpul baru. Nah, secara implisit ini adalah self tail sama dengan newes. Nah, kini simpul baru itu resmi menjadi ekor antrian. Akhirnya itu di mana elemen baru telah berada di posisi paling belakang antrian. Nah, antrian ini tetap melingkar karena dari simpul baru kita bisa menuju ke kepala lama, dan dari kepala lama kita bisa berputar kembali ke ekor melalui rantai yang sudah terbentuk. Nah, ukuran antrian bertambah satu. Poin penting dari ilustrasi ini adalah bahwa pada circular queue itu operasi queue tidak perlu menggeser elemen-elemen seperti pada antrian
pengertian berbasis array. Cukup dengan mengubah dua tautan newest next ke hit dan tail next ke newest, lalu memindahkan pointer tail sehingga waktu eksekusi tetap konstan 01. Jadi sebagai penutup, kita telah mengetahui bahwa linked list ini merupakan seluruh data penting yang digunakan untuk menyimpan dan mengelola data secara dinamis. Nah, dengan konsep node yang saling terhubung itu kita bisa memahami bagaimana data dapat ditambahkan, dihapus, dan diakses tanpa harus bergantung pada ukuran memori yang tetap seperti array. Nah, semoga penjelasan itu membantu memperkuat pemahaman tentang linked list dan cara kerja dalam pemrograman. Terima kasih telah sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.